Muslimin muslimah, bertemu kembali dalam majelis pengajian kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani di Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita mulakan bersama dengan bacaan istighfar, Asmaul Husna dan doa. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa Ar-Rahmanu Ar-Rahimu Al-Maliku Al-Qudusu As-Salam Al-Mu'minu Al-Muhaiminu Al-Azizu Al-Jabbaru Al-Mutakabbiru Al-Khaliqu Al-Bari'u Al-Musawwiru Al-Ghaffar Al-Qahharu Al-Wahhabu Ar-Razzaqu Al-Fattahu Al-Alimu Al-Qabidu Al-Basidu Al-Khafidu Ar-Rafi'u Al-Mu'izzu Al-Mudillu As-Sami'u Al-Basiru Al-Hakamu Al-Adlu Al-Latifu Al-Khabir Al-Halimu Al-Azimu Al-Ghafuru Al-Syakuru Al-Aliyu Al-Kabiru Al-Hafizu Al-Muqidu Al-Hasibu Al-Jalil Al-Karimu Al-Raqibu Al-Mujibu Al-Wasi'u Al-Hakimu Al-Wadudu Al-Majidu Al-Ba'isu Al-Syahidu Al-Haqqu Al-Wakilu Al-Qawiyyu Al-Matinu Al-Waliyu Al-Hamidu Al-Muhsin Al-Mubdi'u Al-Mu'idu Al-Muhyi Al-Mumitu Al-Hayyu Al-Qayyumu Al-Wajidu Al-Majidu Al-Wahidu Al-Ahad As-Samadu Al-Qadiru Al-Muqtadiru Al-Muqaddimu Al-Mu'akhiru Al-Awwalu Al-Akhiru Az-Zahiru Al-Batinu Al-Wali Al-Muta'ali Al-Barru At-Tawwabu Al-Muntaqimu Al-Afu Ar-Ra'ufu Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram Al-Muqsidu Al-Jami'u Al-Waliyu Al-Mughniyu Al-Mu'ti Al-Mani'u Ad-Daru An-Nafi'u An-Nuru Al-Hadi Al-Badi'u Al-Baqi Al-Warisu Ar-Rashidu As-Sabut الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من المشركين آمنا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا ورسولا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin muslimah rahimakumullah. Pertolongan Allah yang kita rasakan sebagai rahmat Allah kepada kita. Pagi hari ini kita dapat bersama-sama kembali dalam pengajian Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani di Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, di pagi dan di hari yang mulia, kemuliaannya bulan Zulhijjah dan kemuliaan hari Tarwiyah atau hari yang ke-8, untuk saling ingat mengingatkan, juga menambah ilmu dan pengetahuan.
dari sebagian ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala yang dianugerahkan, yang dilimpahkan, yang dikurniakan oleh Allah kepada orang yang sebelum kita, kemudian diberi peluang oleh Allah untuk kita mempelajarinya sebagai tanda peluang kepada kita untuk mendapatkannya, juga sebagai tanda peluang kepada kita untuk dapat mengamalkannya. Dalam kehidupan yang tidak pasti, karena kepastian hanya milik Allah. Tidak pasti antara sehat dan sakit, antara susah dan senang, antara kaya dan miskin, dan di antara kehendak-kehendak Allah yang dirahasiakan. Dari kehendak Allah yang dirahasiakan, Allah sangat menyayangi, mengasihi hamba yang bertawakal kepadanya, melepaskan keakuan dan keegoan, melepaskan kepemilikan, melepaskan kekuatan ketika di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan tidak ada waktu seorang hamba yang menyadari dirinya sebagai hamba merasa tidak bersama Allah. Untuk kita mungkin kadang ingat, kadang lupa, yang berkemungkinan juga lupanya lebih banyak daripada ingatnya. Atau sebaliknya, ingatnya lebih banyak dari lupanya. Karena ini adalah hubungan rahasia seorang hamba dengan Sang Pencipta, seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka menjadi rahasia pribadi kita masing-masing. Apakah ingatnya lebih banyak dari lupanya, atau lupanya lebih banyak daripada ingatnya? Allah sememangnya Maha tahu, menyeru kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, ingatilah Allah dengan ingatan yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pagi dan petang. Ayat demikian itu kita sudah sering mendengar berkali-kali, ditujukan kepada orang yang beriman, dan orang yang beriman diingatkan supaya memperbanyak ingatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertambah umurnya, bertambah zikirnya. Bertambah umurnya, bertambah ingatnya. Bertambah umurnya, bertambah imannya. Bertambah umurnya, bertambah keyakinannya. Pertambahan umur, pertolongan Allah Ta'ala. Bukannya pemberian, pun juga bukan hanya pertolongan, tapi bertambah umur adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimah rahimakumullah, berjalan kembali kepada Allah sesuai dengan seruan Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, tubu, baliklah. Diartikan pula bertaubatlah. Ilallahi, kepada Allah.
taubatan nasuha, dengan balik yang baik, dengan yang baik, taubatan nasuha. Telah banyak di kalangan ulama ul alimin salafus solih dalam menjelaskan tentang tubu ilallah taubatan nasuha. Salah satunya saya kongsikan di hadapan muslimin muslimah sebelum kita sambung pengajian Fathur Rabbani. Allah lepaskan kita bertemu dengan alam ciptaannya, dan Allah panggil kita supaya kita kembali kepadanya. Saya ulang, Allah lepaskan kita untuk bertemu alam ciptaannya, tapi Allah panggil kita supaya kembali kepadanya. Maka ada orang yang cepat pulang kepada Allah, ada yang lambat pulang kepada Allah, ada yang lena, ada yang leka, karena terpengaruh, terpedaya dengan alam ciptaan. Sehingga seruan Allah tubu ilallahi taubatan nasuha kurang jadi perhatian. Bahkan ada yang mengabaikan. Padahal di sebalik Allah panggil itu ada janji Allah, ada pemberian Allah, ada harapan yang diberikan oleh Allah dari sesuatu yang diharapkan oleh hambanya. Apa? Asa rabbukum ayyukaffiru ankum. Harap atau semoga Allah maafkan kamu dari kesalahan-kesalahannya, dari kesilapan-kesilapannya. Tidak hanya itu, wa yudkhilakum jannah, Allah akan masukkan ke dalam surga. Yang di dalam surga itu pula adalah sesuatu yang diinginkan oleh manusia, diinginkan oleh hamba. Tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai di bawahnya. Apa arti mengalir sungai di bawahnya? Surga yang sebenar tidak mampu kita untuk membayangkan, karena tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di hatinya. Jika datang lintasan di hati tentang surga, kita jawab, surga yang sebenar lebih baik daripada yang terlintas di hati saya. Surga yang sebenar lebih baik dari segala sesuatu yang pernah saya lihat di dunia. Surga lebih indah dari segala sesuatu yang pernah saya dengar di dunia. Nah, makna tajri min tahtiha, semasa kita beradanya ini, perjalanan tidak berhenti, sebagaimana waktu tidak pernah berhenti. Akan ketemu dengan berbagai-bagai urusan yang kita hadapi. Yang kita hadapi ada terasa mudah, ada yang terasa susah, ada yang terasa sulit, ada yang terasa senang. Satu permasalahan bertemu dengan berbagai masalah. Bagi orang yang beriman adalah jalan. Jalan untuk ingat Allah, jalan untuk mendapatkan pahala dari Allah, jalan untuk mendekat kepada Allah, jalan untuk membuktikan kehambaan kepada Allah. Tapi bagi orang yang tidak beriman atau nipis imannya adalah jadi beban.
memberatkan, bahkan menghalangi, menjauhkan dari Allah Ta'ala. Nah, orang yang taubat, orang yang balik kepada Allah, urusannya seperti air yang mengalir, seperti sungai yang mengalir. Ia ketemu dengan berbagai urusan yang dihadapi, tapi ia juga merasakan mudah urusan yang dihadapinya itu. Kemudian ia akan ketemu dengan orang-orang yang sama-sama berjalan menuju kepada Allah. Pertemuan itu tentu bukan secara fisik dan lahiriah. Pertemuan dengan para nabi, pertemuan dengan para rasul, pertemuan dengan para wali, pertemuan dengan orang-orang solih. Belum bertemu fisik, tetapi bertemu visi dan misinya. Contohnya, belum bertemu secara fisik kita dengan Rasulullah SAW, tapi bertemu kita dengan amalannya, dengan sunnah-sunnahnya. Ketemu kita dengan Al-Quran untuk membacanya. Berarti kita ketemu dengan amalan yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Pagi ini bertemu kita dengan hari yang ke-8 bulan Zulhijjah 1442 Hijrah. Amalan berpuasa sunnah di hari yang ke-8 ataupun hari tarwiyah. Ketemu kita dengan amalan yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Dan banyak lagi pertemuan amalan-amalan atau sunnah-sunnah baginda yang diamalkan oleh baginda dan diamalkan oleh pengikut-pengikut baginda dari mula barisan para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para ulama aminin sampailah kepada kita. Nah, pertemuan yang seperti ini adalah bukan pertemuan fisik kita dengan Rasulullah SAW karena berbeda jarak hidup kita dengan hidup baginda, tapi adalah merupakan pertemuan dalam bentuk amalan. Nah, pertemuan dalam bentuk amalan ini dirasakan oleh orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah. Maka dia berjalan kepada Allah tidak sendirian. Berjalan kepada Allah banyak kawan, banyak. Itulah yang disebut nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Ketika berjalan menuju kepada Allah, merasakan bersama Allah, bersama Rasulnya, bersama wali-walinya, hidup ini insya Allah kesulitannya akan terasa mudah. Berapa banyak yang tersimpan di handphone muslimin muslimah, nama-nama kawan, nama-nama saudara, nomor telepon teman-teman dan sahabat-sahabat kita. Ketika berada di dalam kesulitan, terasa mudah karena dalam urusan kereta ada kawan di bidang itu, dalam urusan perniagaan ada kawan, dalam urusan-urusan yang dihadapi ada. Maka baginya urusan itu mudah karena ia sudah dapat jalan untuk mendapatkan penyelesaian. Ini adalah yang mudah untuk kita mengambil contoh pendekatan. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan kepada kita dalam rukun iman yang keempat, beriman kepada para malaikat. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Malaikat-malaikat Allah ini bukan membantu dan menolong Allah, tapi menjalankan perintah Allah.
menjalankan perintah Allah Ta'ala untuk hamba Allah. Khususnya adalah untuk Adam dan Hawa dan keturunannya. Berarti meliputi diri kita. Orang yang sebelum kita ketika doa selamat, undang Tuan Imam, menjiwai apa yang seperti saya katakan dalam mendoakan kepada orang yang minta didoakan. Itu bukan hanya kepada orang yang didoakan, tetapi adalah malaikat-malaikat hafazah yang menjaga orang yang didoakan. Saya ulang, malaikat hafazah, malaikat penjaga namanya hafazah, yang menjaga orang yang minta didoakan. Sehingga bukan hanya mendoakan kepada orangnya, tetapi juga kepada penjaganya. Cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita, cara Allah melindungi kita, yang kelihatan Allah lindungi kita berada di dalam rumah, duduk di atas kursi, dan kelengkapan-kelengkapan yang kita perlukan di dalam rumah kita saat ini. Tetapi ada penjagaan Allah yang tidak kelihatan. Penjagaan Allah yang tidak kelihatan, ya, udara tidak kelihatan, oksigen tidak kelihatan. Ditambah lagi pula malaikat yang berada di sekitar kita, yang Allah tugaskan untuk menjaga hambanya. Muslimin dan muslimah terlintas secara spontan, ya. Muda-muda dulu belajar ilmu kebal, ya, ilmu kebal itu ya intinya ada parang diayunkan ke kita, parang itu tidak sampai ke kita, orang sebut kebal. Parang besar ataupun golok diayunkan ke kita, ada bunyi tapi tak sampai. Itu ada dua. Satu, penjaga dan pelindungnya adalah perewangnya. Orang tidak melihat, kulit tetap kulit, kulit tetap kulit, sama dengan diri kita. Tapi senjata tajam sebelum sampai ke kulitnya, ada yang melindungi. Kalau dibuatkan contoh secara lahiriah, ini kulit, ini pedang, ini pelindung. Tetap kena pelindungnya. Kalau ini hubungannya dengan iblis dan keturunannya, maka kesannya adalah menderhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jauh kepada Allah. Dan kebiasaan yang seperti ini adalah menggunakan barang-barang yang disimpan sebagai azmat. Tapi ada hamba Allah Ta'ala yang hampir seperti itu, tapi tidak seperti itu. Karena dia bukan menggunakan azimat, tapi dia berserah kepada Allah sehingga Allah menurunkan malaikatnya untuk melindunginya. Contoh itu sudah ada di dalam Al-Quran. Maka cerita yang saya sampaikan tentang ilmu kebal, ditembak tidak mempan, diparang tidak kena dan lain-lain, dalam Al-Quran sudah. Bagaimana cerita dan kisah Nabi Musa dengan ahli sihir. Kasat mata memandang
tali jadi ular, tongkat pun jadi ular. Tapi berbeza. Tongkat yang jadi ular itu adalah permainannya. Tali jadi ular adalah permainannya ahli sihir. Tongkat Nabi Musa jadi ular adalah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan pertolongannya kepada hambanya. Yang seperti Nabi Musa, itulah yang kita contohi. Yang seperti para nabi, para rasul, para wali, itu yang kita contohi. Melalui jalan berserah. Belum berserah, sebelum bertawakal, sebelum menyerahkan segalanya dengan Allah, harus didahului dengan yang namanya taubat. Pulang kembali kepada Allah dulu. Nah, tahapan-tahapannya seperti dalam kitab Fathur Rabbani, dan pada pagi hari ini kita akan sambung kembali di surat 807 di penggal yang nomor 2, selepas ayat Al-Quran yang dikemukakan tentang kembalinya keluarga Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf. Wa'tuni bi ahlikum ajmain, bawalah kepadaku keluargamu semuanya. Ayat itu bukan hanya dilihat dari sudut makna kisah dan cerita, tetapi dilihat dari sudut makna hikmah dan natijahnya, yaitu hamba Allah bersama Allah, maka hamba Allah yang lainnya akan mencarinya. Maksud mencarinya adalah akan ketemu. Nabi Yusuf itu dilepaskan oleh saudara-saudaranya karena cemburu, karena dengki, tapi pada akhirnya saudara-saudaranya yang cari Nabi Yusuf. Apabila seorang telah pun berada dalam kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan, maka orang lain atau hamba-hamba yang lainnya, wa'tuni bi ahlikum ajma'in, ahlinya, keluarganya akan ikut. Nah, kita ini juga ada ahli. Seorang suami ada istri. Istri adalah ahli atau disebut keluarga. Seorang ayah ibu ada anak-anak itu ahli. Bagaimana semoga saya muslimin muslimah, anak-anak kita betul-betul jadi ahli kita, keluarga kita. Kita terlebih dulu yang harus memperbaiki hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisahnya Nabi Nuh, jawaban Allah kepada Nabi Nuh ketika putra Nabi Nuh tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak taat kepada Allah dan ayahnya. Allah mengatakan kepada Nabi Nuh, innahu laisa min ahlik, sesungguhnya dia, yaitu Kan'an, laisa min ahlika, bukan keluargamu. Arti bukan keluarga adalah tidak dilihat dari kelahiran, tetapi dilihat dari keimanan, dari kesamaan hubungan dengan Sang Pencipta, kesamaan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pandang anak-anak kita tercipta dari darah daging kita atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dalam masa yang sama juga kita selalu berdoa, darah daging kita yang berupa anak ini menjadi hamba Allah Ta'ala baik. Menjadi hamba Allah Ta'ala yang taat. Dan kita memulai, mengawali, mencontohi menjadi seorang ayah yang taat kepada Allah. Di sebalik itu juga kita sebagai seorang ayah yang mengakui di hadapan Allah akan ada akan adanya kelemahan kepada Allah Ta'ala dan taubat. Setelah itu dihadapkan di hadapan Allah Ta'ala dengan jalan tawakal dan menyerah kepada Allah. Bacaan berikutnya saya ajarkan terlebih dahulu, kemudian nanti kita akan renungkan bersama, muhasabah dan mencari hikmah di sebalik yang dikatakan ataupun yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wahai batin ya, yang tidak dapat menyertai pengajian pada minggu lepas ya, gambar titik lingkaran pertama, ada lingkaran kedua, ada lingkaran ketiga. Mata batin atau mata hati, kemudian hati, ya, kemudian lingkaran berikutnya adalah anggota. Kekuatan yang sebenarnya adalah muncul dari mata hati. Mata hati hubungannya langsung dengan Allah. Melihatnya adalah melihat kepada Allah. Supaya tidak mengelirukan, melihatnya adalah tertuju kepada kuasa Allah yang maha sempurna. Oleh itu, beliau mengatakan, wahai batin, saya contohkan dulu, kita ada mata di kepala. Dalam waktu yang sama kita punya nama. Contoh Misbah. Orang panggil saya, wahai Misbah. Tapi dalam diri orang yang namanya Misbah itu ada dua mata. Matanya ini adalah untuk alat melihat sesuatu yang nampak atau yang dapat dilihat. Wahai batin, kerangka hati yang di dalamnya ada mata hati, ada mata batinnya. Apa nasihatnya? Okay. Tetaplah engkau bertemu dengan hati, anggota badan, dan keseluruhan dirimu. Pada saat itu tidak ada jual beli maupun penentangan. Makanlah, wahai orang yang belum makan. Minumlah, wahai orang yang belum minum. Tatkala bersabar menghadapi galian dan cangkul, maka tampaklah mata air pada sumur itu. Dan menjadi penyelamat orang yang melarikan diri maupun datang. Apabila engkau tidak bersabar menghadapi malapetaka dan mara bahaya, bilakah engkau akan menjadi wali? Itu muslimah rahimakumullah. Satu penggal berupa nasihat, berupa peringatan, berupa pendekatan. Di mana keadaan kita itu lebih kurang sama. Yang digelar kiai ataupun tuan guru, yang digelar haji ataupun hajah, yang digelar ayah ataupun ibu, yang bergelar abang ataupun kakak, itu lebih kurang sama. Sifat keaslian manusianya sama, al-a'radul basyariyahnya sama.
ada lapar, kalau makan jadi kenyang, ada sakit, kalau minum obat berkurang, ya. Ada panas, kalau berteduh kurang panasnya, ada rasa sejuk jika berselimut kurang kesejukannya. Ini lumrah lazim, hampir sama. Ada kesamaan antara satu dengan yang lain. Perbezaannya terletak di mana? Perbezaan itu terletak di hatinya. Ya. Dalam perbezaan keadaan hati, maka berbeza pula keadaan yang berhubungan dengan Sang Pencipta. Dulu pernah saya bawakan contoh yang dari kecil kita sudah sering dengar tentang gajah. Orang buta tengok gajah dengan cara meraba, bukan dengan cara maka ia menyimpulkan gajah itu seperti tiang. Ia pegang telinga gajah, ia menyimpulkan gajah itu seperti kipas. Dan lain-lain lagi. Sedangkan gajah itu adalah gajah, bukan seperti kipas ataupun seperti tiang. Dalam hubungan kita kepada Allah bertahap. Kita mengenal Allah Maha Kasih, Maha Penyayang. Tapi pada satu masa seakan-akan jika tidak dipertahankan, pandangan baiknya kepada Allah Ta'ala akan berbalik menjadi berburuk sangka. Saya sudah doa belum diberi. Saya sudah minta tidak dikasih. Padahal Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemurah. Nah, untuk mempertahankan supaya tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Allah uji. Allah duga hambanya apakah tetap kepada prinsip berbaik sangka kepada Allah ataupun bergeser. Nah, peranan yang paling penting itu terletak di mata hati. Bagaimana mata hati kita memandang, maka itulah hasil pandangan mata hati yang kita rasakan. Saya ulang, mata hati memandang, maka itulah hasil yang kita rasakan. Tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh kita, termasuk juga saya, adalah pembersihan hati supaya bersih hatinya kepada kuasa Allah Tuhan yang Maha Berkuasa. Contoh, muslimin dan muslimah sama-sama lapar, berada di sekeliling meja, sama-sama menghadapi makanan yang terhidang di atas meja. Ada 6 orang. Dari 6 orang itu pasti berbeda. Ada yang paling cepat untuk sambung dan ingat Allah Ta'ala sebelum ia menikmati juadah makanan yang terletak dan tersedia di atas meja. Ada yang lambat, bahkan ada yang tak ingat. Oleh itu Rasulullah SAW mengingatkan doa awal makan. Jika lupa di tengahnya, doa ketika berada di tengah-tengahnya. Jika lupa pula di tengahnya, sudah selesai baru ingat, ya doa setelah makan. Itu berarti
menggambarkan adanya keadaan manusia yang cepat ingat Allah saat bertemu dengan keperluannya, saat bertemu dengan sesuatu yang diinginkannya, ataupun bertemu dengan sesuatu yang dilihatnya. Ada yang di pertengahannya baru ingat, ada pula yang di penghujungnya baru ingat. Yang mana kita, rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah yang paling cepat ingat Allah di antara orang yang berada di sekeliling kita, atau orang yang lambat ingat Allah Ta'ala dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, cepat itu karena yang dilihat itu sesuatu yang bisa menjadi penyambung penghubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita belajar tauhid tentang alam semesta adalah tanda kuasa Allah Ta'ala. Itu berarti kita berada di dalam pelatihan menuju pada tahap demi tahap kepadanya. Muslimin dan muslimah, penggal yang baru saja kita lewati ataupun yang kita perhati, bagi orang ingin makan, makanlah. Minumlah bagi yang belum minum. Ini kalau dibaca oleh kanak-kanak, suruhan makan, suruhan minum. Tapi ketika didengar dan dibaca oleh orang dewasa, kita-kita ini, muslimin muslimah, adalah bukan sebatas lapar, makanlah, haus, minumlah. Nah, tapi dijiwai, mulai dari rasa sampai menemukan pasangannya. Saya ulang, mulai dari rasa sampai menemukan pasangannya. Rasa lapar menemukan pasangannya yaitu makan. Itu tidak terlepas dari awal sampai akhirnya. Awal rasa dari Allah, ketemu pasangannya juga dari Allah. Perlu pengulangan, saya ulang. Awal rasa itu dari Allah, ketemu pasangannya juga dari Allah. Oke, saya buatkan contoh. Tujuan utama. Ya, bertemu dengan tuan rumah itu tujuan utama. Baiknya tuan rumah, ketika kita datang ke rumahnya, dipersilahkan untuk masuk, dipersilahkan untuk duduk, dihidangkan makanan untuk dimakan. Disediakan minuman untuk diminum. Tujuan utamanya adalah jumpa tuan rumahnya, bukan makanan yang dia makan, bukan minuman yang dia minum. Maka ada secara kebetulan, ada secara penghormatan. Apa secara kebetulan? Dia datang tujuan ingin jumpa dengan temannya, dengan tuan rumahnya. Kebetulan ketika itu tuan rumahnya mempelawat dia makan, dan kebetulan ketika dia dipelawat untuk makan, dia memang lapar dan perlu makan. Berarti itu sebagai kebetulan, karena ilmunya dengan manusia, dengan Allah tidak ada kebetulan. Semua tang karena ingin ketemu dengan tuan rumah, dengan
mengucapkan ataupun mengeluarkan juadah makanan pun juga minuman. Dia sebenarnya kenyang, tidak pun haus, mati kepada tuan rumah. Maka dia pun mengambil makanan itu untuk dimakan, mengambil minuman itu untuk diminum. Kemungkinan keadaan ini pernah kita lalui bersama dalam kehidupan bersama manusia. Sekarang kita bawa keadaan ini juga pernah berlaku antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya perbedaannya sangat berlaku antara kita dengan Allah, kita faham dan kita belum faham. Pagi hari ini kita difahamkan. Wahai orang yang belum minum, minumlah, makan. Orientasinya awal rasa ketemu dengan pasangannya adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah seperti ini dari salah satu jalan hidup kita ataupun urusan yang kita hadapi, maka tinggal mengaplikasikan atau mengembangkan atau menjadi contoh dalam urusan-urusan lainnya, bahwa awal rasa ketemu dengannya adalah Allah, Tuhan yang Maha menghendakinya. Suami, istri, pedagang dengan barang perniagaannya, pedagang dengan pembelinya, peniaga dengan temernya. Dan apa awal rasa ketemu pasangannya adalah Allah, itu pandangan yang diperolehi oleh mata hati, bukan dibuat-buat dan bukan direka-reka. Pada akhirnya posisi dia sebagai seorang hamba yang tajam mata hatinya. Sehingga Rasulullah SAW menyebut tentang filosofatul mukmin, firasatnya orang yang beriman itu adalah cahaya Allah, nur. Karena tanpa hati menembusi dengan wahai muslimin muslimah, tidak semudah yang dikatakan. Maka disebutkan nampak mata air pada sumur adalah diawali dari galian dan cangkul. Artinya satu, alat, dua, ilmu, tiga, guru. Seperti pen, ini alat, buku juga alat. Belajar itu ilmu, kemudian guru itu penunjuknya. Saat proses untuk nampak mata air pada sumur, membawa ketemu dengan berbagai keadaan, mungkin tanah itu keras pada awalnya, mungkin tapi tidak mematahkan semangatnya, terus digali, dicangkul, akhirnya keluar ataupun menemukan mata air. Apabila sudah menemukan mata air, maka ia akan berposisi sebagai khalifah. Ia akan dapat menyelamatkan, ini bahasa manusianya. Sang penyelamat adalah Allah, tapi Allah Ta'ala menjadi
menjadikan orang itu adalah penyelamat bagi yang lainnya, menyelamatkan orang yang melarikan diri, bahasa yang tersusun tadi, maupun orang yang datang, muslimin dan muslimah. Saya ingat bahasa melarikan diri itu kisahnya Nabi Musa, melarikan diri dari Mesir karena dicari oleh tentara-tentaranya Fir'aun saat Nabi Musa memukul orang Kipti bukan tujuan membunuh tapi mati. Nabi Musa keluar menuju ke arah Madian, ke arah Jordan. Dalam melarikan diri itu Nabi Musa jumpa apa? Jumpa perigi, jumpa sumur. Yang berbagai-bagai keadaan orang mendatangi sumur itu, mendatangi perigi itu. Ada yang untuk kepentingan dirinya, ada untuk kepentingan kambing-kambing yang digembalanya. Orang mendatangi sumur. Nabi Musa, orang melarikan diri, jumpa sumur, jumpa perigi. Maka muslimin dan muslimah, posisinya para wali-wali Allah Ta'ala sesuai dengan amanah yang Allah Ta'ala berikan, sesuai dengan tugas yang Allah Ta'ala tugaskan. Ya. Ada wali Allah Ta'ala itu berada di tengah-tengahnya orang yang bermaksiat secara lahiriah, karena memang tugasnya di situ. Maka orang tidak mengenalinya, melainkan orang mengenal ia seperti mereka, padahal dia tidak seperti mereka. Ada wali-walinya Allah Ta'ala itu yang tugasnya hanya untuk berdoa. Orang datang yang minta didoakan. Selepas itu ada wali-walinya Allah Ta'ala itu berada di pasar, di seburuk-buruk tempat. Seburuk-buruk tempat itu pasar, ya, karena tempatnya syaitan memperdaya orang yang lupa dirinya dan terlalu cinta kepada dunia. Jadi Allah memposisikan atau meletakkan wali-walinya di berbagai tempat dan di berbagai keadaan, sedangkan kita ini adalah salah satu dari hamba yang menginginkan untuk selamat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, selamat kembali kepada Allah apabila dibelah dada, kemudian untuk mengetahui jawabannya. Bahasa belah dada itu bukan dengan pisau, muhasabah, untuk diketahui jawabannya. Ternyata di dalam diri kita banyak ditemukan kepentingan-kepentingan pribadi. Saat kuat dan lekat dan besar dan kuat pengaruh kepentingan pribadi, masih banyak lapisan yang harus dilalui untuk menjadi wali. Karena wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang melepaskan kepentingan pribadinya karena Allah. Orang yang melepaskan kehendak pribadinya mengikuti kehendak Tuhannya. Maka ada wali amatir, yakni wali awal. Ada senior, muslimin dan muslimah. Ya. Minta maaf, puan-puan malam tadi sholat tahajud nangis kesenyum. Dijawab masing-masing.
Ada orang sholat tahajud, selepas sholat tahajud itu angkat tangan, dia nangis terseduh-seduh. Ada hamba Allah Ta'ala selesai sholat tahajud, dia pergi dapur, dia buat kopi ataupun buat teh tarik, kemudian dia senyum di atas kursi sambil minum teh tarik. Yang manakah yang biasa kita rasakan? Atau bukan saya katakan biasa terjadi, biasa kita rasakan. Apakah selesai sholat tahajudnya itu senyum atau nangis? Oke lah, saya dekati bukan dengan contoh tahajud, sholat fardu aja. Selesai sholat fardu, bagaimana suasana hati kita? Suasana hati kita syukur atau suasana hati kita takut atau tak ada rasa? Yang ketiga itu tidak kita bahas. Kalau tidak ada rasa itu karena mungkin mati rasa ataupun memang tidak merasakan. Semasa selesai sholat, yang dia rasakan adalah besarnya anugerah Allah kepadaku sehingga aku mampu sholat. Ia akan senyum, alhamdulillah. Selesai sholat, yang dia rasakan adalah kekurangan-kekurangan dirinya di hadapan Allah saat menjalankan kewajiban, maka ia akan melafazkan astagfirullah. Ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin untuk kita, saya muslimin muslimah, adalah dua keadaan silih berganti. Tapi sekurang-kurangnya seimbang. Artinya rasa takut ada diimbangi dengan rasa harap. Karena orang yang dikuasai dengan rasa takut saja, ya, ini nanti akan jadi pesimis, akan tidak optimis dan sulit untuk berbaik sangka dengan Allah. Maka harus seimbang. Kita harus seimbangkan. Kalau sudah seimbang, kita harus membuat pilihan. Sehingga Rasulullah SAW tidak ada saat yang paling baik di saat orang menghadapi kematian, melainkan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berada dalam persangkaan hamba. Detik-detik tanda-tanda sakaratul maut dihadapi dengan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka muslimin muslimah, andaikan ya kita diundang ataupun dijemput ataupun melawat tanpa diundang, tanpa diundang, kasarnya itu nazar, yang dibisikkan kalimat tauhid, tapi juga di celah-celah itu bisikkan husnuzon kepada Allah, baik sangka kepada Allah. Apabila dalam sedar dan tidak sedar, namanya sakaratul maut itu antara sedar dan tidak sedar, ya, dibisikkan untuk husnuzon kepada Allah. Dalam sedarnya, di antara sedar dan tidak sadar itu, membahagiakan kepada orang itu. Orang di sekitarnya itu sudah bersangka kalau dia itu tak panjang umur. Nyatanya panjang umur. Seperti yang saya ceritakan itu hari. Saya mengajar selepas subuh, belum selesai, orang datang kepada saya, minta tolong, ada si fulan nazar. Saya datang, kemudian saya bisikkan, karena masih dalam keadaan banyak sedar daripada tidaknya, untuk husnuzon kepada Allah. Dan jangan minta mati. Mintanya harus panjang umur.
optimis dengan pertolongan Allah. Sudah hampir seminggu. Bertambah baik. Anaknya saya tanya, apa kabar ayah kamu? Ya, bertambah baik. Padahal ketika itu orang yang berada di sekelilingnya itu seakan-akan memandang ini sudah dekat. Baca Yasin berkumandang, ya, darah air mata berlinang. Karena hal yang tidak kita ketahui merupakan rahasia Allah Ta'ala dengan hambanya, maka kita beri kabar semangat dengan cara beri kabar bahwa Allah itu Tuhan baik, tetap husnuzon kepada Allah. Itu diingatkan oleh Rasulullah SAW. Oleh yang demikian, ya, kita di satu sisi ingat dosa, takut ke Allah, tapi imbangkan juga di satu sisi ingat banyak nikmat dari Allah Ta'ala, syukur. Syaitan itu kerjanya melupakan kita kepada nikmat yang Allah Ta'ala beri, sehingga rasanya kurang. Nah, setelah menyeimbangkan maka memilih, bisa membuat pilihan mana yang harus di depan, mana yang di belakang. Yang harus di depan adalah berbaik sangkanya kepada Allah atau husnuzonnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya percaya dengan husnuzon saya kepada muslimin muslimah sesuai dengan umurnya masing-masing, sesuai dengan keadaannya masing-masing, saat ini semangat karena ada persangkaan baik kepada Allah. Karena orang yang tidak ada persangkaan baik dan tidak ada harapan baik, maka hidupnya akan down. Prestasinya akan menurun. Bukan hanya prestasi yang menurun, semangatnya juga menurun. Tetapi pagi hari ini dengan semangat dan ceria, dengan senyum dan bahagia, diberi peluang oleh Allah hidup di hari yang ke-8 bulan Zulhijjah 1442 Hijriah yang disebut sebagai hari Tarwiyah. Pagi bangun daripada tidurnya, ambil sunnah makan sahur dan sunnah-sunnah yang lainnya, kemudian niat untuk berpuasa. Diberi peluang pula oleh Allah Ta'ala pagi ini untuk dapat sama-sama mengaji, sama-sama berada dalam kitab Fathur Rabbani, saling ingat mengingatkan hubungan sejati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian prosesnya, kemudian perjalanannya, kemudian gambarannya, contoh pendekatannya. Semuanya ini adalah menjadi semangat kita karena ada persangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin dan muslimah yang dikasihi sekalian, bawahnya, wahai orang miskin, bersungguh-sungguhlah engkau dalam bersabar. Sebentar lagi Allah akan melihat, maka Dia akan mengangkatmu, memakaikan mahkota dan memberi pakaian keagungan, kerajaan dan kemuliaan kepadamu. Muslimin dan muslimah, dikasih baris bawah perkataan sebentar lagi. Sebentar lagi itu kata-kata untuk memudahkan orang awam memahami. Sebenarnya pada Allah itu tidak sebentar lagi, ya, karena Allah tidak pernah lepas dari hambanya. Nah, sebentar lagi berarti hubungannya dengan makhluk. Seperti contoh, orang memukul batu, sudah berpuluh-puluh kali batu yang dipukul, tak pecah-pecah. Kemudian ada gurunya lalu. Ketika dia sudah berada dalam keputusasaan untuk meneruskan memecahkan batu karena sudah banyak kali dipukul, maka pemukul dikasihkan kepada gurunya. Guru pegang alat pemukul, sekali pukul pecah. Sang murid
mengatakan kepada gurunya, guru hebat. Seorang guru mendengarkan perkataan dan ujian itu, guru bijak mengatakan kepada muridnya, andaikan satu kali lagi kamu memukul, batu ini akan pecah. Kamu juga hebat. Artinya, mengajar kepada murid ilmu hikmah untuk tidak berputus asa dan tidak berburuk sangka. Sekali lagi, tidak berputus asa dan tidak berburuk sangka. Bersungguh-sungguh dalam bersabar karena melihat bahwa pasti Allah menolong. Muslimin dan muslimat, ada kesimpulan otak kita itu perkataan tidak mungkin. Di dalam otak kita itu ada kata tidak mungkin. Itu benar kalau kepada diri kita. Tapi kalau hubungannya dengan Allah salah, sebab tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Maka kita mengenal Allah fi'lu kullu mumkinin aw tarku. Allah itu mungkin atas segala sesuatu, baik menciptakan ataupun tidak menciptakan, mewujudkan ataupun tidak mewujudkan. Bagi Allah segalanya adalah mungkin. Maka orang yang hubungan dengan Allah Ta'ala melalui jalan taubat, melalui jalan tawakal, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Nah, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah membangun kesabaran untuk tetap bersabar dalam menghadapi apa saja yang sedang dihadapinya. Karena sesuatu yang menurut akal tidak mungkin bagi Allah Ta'ala boleh menjadi mungkin. Nah, kesabaran itu selalu didatangi angin kesegaran, angin segar. Dengan kata apa? Sebentar lagi. Itu angin segar. Sebentar lagi pertolongan Allah datang. Sebentar lagi Allah akan melihat. Saya buatkan pendekatan lagi. Anak kita nangis. Ibu menggendong anaknya menangis yang memanggil nama ayahnya. Ayah, ayah. Karena anaknya sedang menangis, rindukan ayah. Dalam pangkuan ibunya itu anak panggil ayah, ayah. Ibu membisikkan, sebentar lagi ayahmu datang, sudah diam. Masih panggil, ayah, ayah. Ibunya mengulang lagi dibisikkan, sebentar lagi ayahmu datang. Kata-kata sebentar itu untuk menyemangatkan. Dan sememangnya harus begitu. Maka dalam peristiwa perang Badar, Allah wahyukan ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Membangun kesemangatan. Membangun keoptimisan, membangun husnuzan dan persangkaan baik kepada Allah Ta'ala. Nah, setelah itu dilalui, layak dari Allah kepada orang itu untuk mendapatkan kehormatan ataupun kemuliaan setelah melalui beberapa ujian dan cabaran. Ya Allah, jauhkan kami dari mereka, dekatkan kami kepadamu ya Allah, kayakan kami daripada mereka dan miskinkan kami kepada. Ini terlebih dahulu untuk kesempatan pagi hari ini tentang wahai orang miskin, kemudian diakhiri dengan doa ya Allah, sememangnya tiada yang ada dalam diri kita melainkan miliknya Allah. Tiada yang ada di dalam diri kita melainkan kembali kepada Allah.
tiada yang ada dalam diri kita melainkan amanah Allah. Semoga dengan pertemuan kita, pengajian kita pada pagi hari ini, ilmu dari sebagian ilmunya Allah Ta'ala yang Allah anugerahkan melalui majlis kuliah pagi ini jadi ilmu yang bermanfaat, dan juga Allah selalu membimbing kita kepada jalannya dan kepada keridhaannya. Pada pagi hari ini juga saya sampaikan selamat dan tahniah berada di hari yang ke-8 dan besok berada pada hari yang ke-9 di bulan Zulhijjah, dan pada malam 10 Zulhijjah atau yang dikenal malam hari raya Idul Adha, insya Allah untuk takbir bersama di rumah masing-masing secara online, dan untuk muhasabah bersama juga di rumah masing-masing secara online, juga sholat sunnah bersama-sama di rumah masing-masing, juga diakhiri doa bersama di rumah masing-masing. Kita akan mulai pada pukul 11 waktu Indonesia dan pukul 12 ditambah setengah, berarti 11:30 waktu Indonesia dan 12:30 waktu Malaysia atau sekitarnya, di mana melebihi dari separuh malam, melebihi dari tengah malam. Kita akan awali dengan takbir bersama, dan juga sholat sunnah nantinya, kemudian tazkirah, di mana 5 malam dari malam-malam mustajabah. Salah satunya adalah malam hari raya, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha. Semoga tidak terlepas dan peluang ini dapat kita gunakan sebagai media kita dengan Sang Pencipta, yang keesokan harinya Allah haramkan untuk berpuasa. Allah tanam di hati orang yang ada rasa simpati kepada orang yang tidak berada. Artinya antara kaya dan miskin Allah pertemukan, yang punya harta dengan ibadah korbannya, dan yang telah mengamanahkan korban di Ma'had Nurul Huda, insya Allah pada 10 hari bulan Zulhijjah ataupun raya pertama yang akan dilaksanakan. Dan walaupun tidak disaksikan di depan mata secara langsung, saya yang mewakilinya dari amanah-amanah muslimin dan muslimah untuk menjalankan korban tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu di Ma'had Nurul Huda. Semoga diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala dalam segala kepengurusannya dan juga segala prosesnya hinggalah sampai kepada pengagihannya. Kemudian untuk esok hari Isnin adalah pengajian halaqah tilawah Al-Qur'annya digantikan dengan pengajian diri masing-masing di rumahnya masing-masing pada hari yang ke-9. Jadi besok tidak bersama-sama dalam halaqah Quran, tapi kebersamaan kita adalah di tengah malam pada malam hari raya Idul Adha. Terima kasih. Kita akhiri bersama dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa amalan sholihan maqbulah wa rizqan halalan thayyiban mubarak. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kurang lebih minta maaf. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.